Di awal video mungkin saya mau bertanya, siapa sih di sini yang nggak pernah ngerasa capek? Aku yakin kita semua pasti pernah ngerasa yang namanya capek. Mulai dari capek yang bisa diobati dengan tidur, kemudian seger lagi, sampai dengan capek yang nggak hilang-hilang, atau mungkin harus pakai cara lain. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas tentang 5 macam tipe capek atau kelelahan yang mungkin biasa kamu temui. Yuk, simak terus video berikut ini. Capaian atau kelelahan itu sebenarnya kalau dibiarin bisa aja ngasih dampak yang besar ke aktivitas sehari-hari, seperti kesehatan fisik dan sampai ke kesehatan mental. Jadi kalau kamu sudah tahu tipe capek yang kamu rasain itu apa, kamu juga bisa tahu cara-cara apa aja yang bisa kamu lakuin untuk mengatasinya. Karena beda tipe, beda penanganan. Nah, tipenya itu ada apa aja? Jadi tipe-tipe kelelahan itu ada 5, yaitu yang pertama adalah capek secara fisik. Nah, sesuai dengan namanya, tipe lelah ini tentunya berhubungan dengan kondisi fisikmu. Mungkin kamu sudah pernah ngerasain seperti matamu udah kelihatan ngantuk, badanmu pegal atau sakit di area tertentu. Sakit leher sampai mau beraktivitas saja berat banget gitu. Penyebab rasa capek secara fisik ini tentu berbagai macam, seperti otot tegang karena mungkin kamu habis olahraga, pola makan yang kurang baik, atau mungkin pola tidur yang kurang baik juga. Nah, salah satu obat utama ketika capek secara fisik ya sebenarnya istirahat sih. Perbaiki pola makan, pola tidur. Karena bagaimanapun juga, tubuhmu itu kan ada batasnya juga ya. Dan penting banget kamu memperhatikan batas itu supaya lelah fisik tidak makin parah. Yang kedua yaitu capek secara sosial. Nah, capek secara sosial itu juga dikenal sebagai kelelahan sosial. Biasanya hal yang kamu rasain adalah karena kebanyakan interaksi dan ngobrol dengan orang lain, entah itu lewat online atau secara langsung. Ini mungkin relate sama orang yang ngerasa introvert, tapi bukan berarti ekstrovert nggak ngalamin juga sih ya. Dan kelelahan sosial ini bukan berarti kamu nggak menikmati waktu sama orang-orang sekitar, karena bisa aja kamu jadi seneng banget abis main dengan keluarga, teman, pasangan, tapi habis itu kayak ngerasa capek, butuh me time gitu. Yang ketiga adalah capek secara emosional. Emosi itu adalah suatu hal yang variatif dan kompleks banget. Misalnya level kesedihanmu kalah main game dengan level kesedihan kalau kamu kehilangan orang tersayangmu tentunya berbeda. Dan itu beda-beda juga tiap orang. Tipe capek ini biasanya akan muncul ketika kamu mengalami emosi negatif, ketika misalnya sedih, marah, frustasi dalam jangka waktu yang panjang dan intensitasnya tinggi. Sampai mungkin kamu pernah nangis hingga matamu sakit atau marah-marah sampai dadamu ngerasa sesak gitu. Nah, itu sebenarnya wajar aja karena bisa jadi ngaruh ke fisik dan produktivitas juga. Salah satu cara untuk pelan-pelan menghilangkan ini adalah dengan menghilangkan sumber stresnya. Keempat adalah capek secara mental. Nah, tipe ini dialami ketika kamu susah banget buat konsentrasi, jadi gampang lupa atau susah fokus di kegiatan sehari-harimu. Kondisi ini tentunya dapat berpengaruh ke performa di sekolah, kampus, atau kantor yang buat kita jadi sering ketinggalan deadline, atau nilai kita perlahan-lahan menurun. Mental yang capek ini juga biasanya ngaruh ke yang lain, seperti capek emosional, capek fisik, dan juga perilaku yang lain. Dan biasanya akan ngarah ke burnout kalau misalnya berkepanjangan. Nah, cara buat pulih dari kelelahan mental biasanya ya sedikit lebih kompleks, yang bisa jadi tidur aja nggak cukup. Nah, terakhir yang kelima adalah burnout. Burnout ini adalah gabungan dari seluruh kelelahan yang aku jelasin bersamaan, yang sudah terjadi cukup lama. Dan biasanya burnout ini bisa mengakibatkan gejala seperti merasa hampa, kita ngerasa bingung, kita ngerasa susah menikmati hidup. Kita juga ngerasa kayak, apaan sih? Aku ngapain sih? Dan performamu beneran menurun. Nah, kalau misalnya udah sampai ke tahap burnout, disarankan sih kalau nggak ke psikolog, kamu cari tahu dulu. Kalau misalnya kamu merasa intensitas burnout itu ada, tapi kayak masalah yang kamu alami pelan-pelan bisa kamu atasi dan tetap bisa menjaga produktivitas dan kesehatan mentalmu. Itu sudah sangat bagus banget sih. Oke, sekian video dari saya. See you next video.